Kupu-kupu di bawah sepatu. Pelacur dan penyair kukira sama enaknya dijadikan kawan pengisi waktu. Baiklah, kelak aku akan menuliskannya. Bagaimana seorang yang suatu pagi menjelma kupu-kupu bertemu dengan kupu-kupu malam. Keduanya bertatapan, keduanya bersenyuman, seakan menyadari nasib telah mempertemukan dan tak bisa lagi dielakkan. Keduanya saling jatuh cinta. Suatu pagi, aku menjelma kupu-kupu. Kudapati diriku meringkuk lesu dengan sayap lembut di punggungku. Aku terpaku, tak percaya kalau aku sungguh-sungguh telah menjadi kupu-kupu. Iya, memang. Di antara hari-hari nganggurku, aku sering membayangkan pada suatu hari aku akan menjelma kupu-kupu. Aku suka kupu-kupu dan aku percaya betapa nikmatnya hidup sebagai kupu-kupu. Aku selalu termangu-mangu setiap menyaksikan kupu-kupu terbang dari satu bunga ke bunga lainnya, seakan tak peduli pada hidup yang penuh tipu menipu. Aku suka sayapnya yang penuh warna, yang terlihat cemerlang di bawah cahaya matahari, bergetaran bagai pendaran rindu. Iya, aku selalu termangu menyaksikan pemandangan seperti itu. Hidup jadi tak terlalu jemu. Di antara hari-hari nganggurku, aku selalu menghabiskan waktu untuk menikmati keindahan kupu-kupu. Aku menggembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memburu kupu-kupu. Tidak, tidak. Aku tidak menangkapi kupu-kupu itu. Aku paling tak suka pada orang macam itu, yang kerjanya menangkapi kupu-kupu cuma untuk diawetkan dan dijadikan barang pajangan di ruang tamu. Orang-orang macam itu bukanlah pencinta kupu-kupu. Mereka pembunuh kupu-kupu. Mereka menjadikan keindahan kupu-kupu menjadi barang kodian. Mereka memburu kupu-kupu, mereka menangkapi kupu-kupu, mereka mengawetkan kupu-kupu, mereka menjual kupu-kupu, seakan kupu-kupu adalah barang kelontong murahan. Mereka bukanlah orang yang ngerti keindahan. Kalau mereka berani membayar jutaan untuk satu kupu-kupu yang diawetkan, mereka cuma hendak pamer kekayaan. Orang-orang macam itulah yang telah membinasakan jutaan kupu-kupu, sehingga dunia ini menjadi seperti orang terkena penyakit puru. Aku percaya dunia ini menjadi tidak lagi indah karena banyak kupu-kupu mati diburu. Kamu tahu, kupu-kupulah yang membuat dunia ini indah. Kini kupu-kupu makin lama makin tiada. Dan kamu lihat sendiri, dunia akhirnya menjadi tempat paling celaka. Kelak bila di seluruh kupu-kupu telah binasa, dunia ini benar-benar jadi neraka. Betapa mengerikannya dunia tanpa kupu-kupu.
Aku tak mungkin bisa hidup tanpa kupu-kupu. Aku bisa tahan bertahun-tahun tak makan apapun, tetapi aku akan langsung belingsitan bila sehari saja tak melihat kupu-kupu. Itulah kenapa aku selalu memburu kupu-kupu, membunuh kebosanan hari nganggurku, seperti aku tengah memburu kebahagiaanku yang syahdu. Betapa bahagianya aku apabila aku bisa melihat kupu-kupu. Aku akan terpaku menyaksikan kupu-kupu itu terbang di antara gerumbun perdu, hingga pada bunga-bunga, menghisap nektar, kemudian kembali terbang dengan kaki dan toraks penuh serbuk sari. Seperti peri-peri gaib yang tengah menebarkan benih kehidupan di tengah alunan denting harpa para dewa yang menjaga perputaran musim dan waktu. Membuat jiwaku haru biru, ngelangsut sukmaku seakan menghisap candu. Saat-saat seperti itu, aku akan mendendangkan lagu paling merdu. Tentu bukan lagu seperti lagu-lagu dalam kaset atau radio itu. Laguku, lagu sukma yang merindu. Begitulah aku pemuja kupu-kupu. Selalu menghabiskan hari-hari nganggurku dengan memburu kupu-kupu dari tempat yang satu ke tempat yang satu, sembari menyenandungkan lagu. Kupu-kupu yang lucu, datanglah kau padaku. Di taman-taman kota, aku mencari kupu-kupu. Tapi satu pun tak kutemu. Untuk apa taman-taman kota dibangun dan ditanami aneka bunga kalau tak ada kupu-kupu di situ? Hidupku sunyi dan pilu bila tak bertemu kupu-kupu. Aku mengembara ke segala tempat yang kuyakini akan kutemu kupu-kupu. Tak peduli guguran salju, tak peduli panas dan debu, tak peduli badai menderu. Terus ku cari kupu-kupu, tapi tak kutemu. Tak peduli, apa jadinya aku tanpa kupu-kupu? Apakah kamu melihat kupu-kupu? Nanar aku menyeru pada bulan dan pohonan, pada matahari, pada sungai dan batu-batu. Tak, tak, tak. Jawab mereka selalu. Apa bisa kamu katakan di mana aku bisa ketemu kupu-kupu? Tanyaku pada setiap orang yang kutemu. Tapi mereka malah mencibir padaku. Kemudian kembali bergegas terburu-buru. Ada atau tak ada kupu-kupu, mereka tak pernah mau tahu. Tak ada waktu untuk memikirkan kupu-kupu. Untuk apa ngurusin kupu-kupu? Hidup sudah terlalu ngilu, capek. Mesti menyelesaikan tetek bengek yang tak bisa dipikirkan sambil lalu. Aduh, makhluk-makhluk apakah ini yang lalu lalang di depanku? Bergerak seperti lembu dengan wajah seperti tungku beku. Memburu waktu, diburu waktu. Ah, apa enaknya hidup macam itu? Di supermarket ku cari juga kupu-kupu. Maaf, saya nggak ngerti. Gadis ayu itu tersipu-sipu oleh pertanyaanku. Ah, ia pasti menyangka aku sekadar mengganggu. Kupu-kupu. Aku mencari kupu-kupu. Ulangku. Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Maksud Tuhan kupu-kupu mainan begitu? Bukan. Kupu-kupu. Aku mencari kupu-kupu. Oh, dasi kupu-kupu? Bukan. Bukan.
Aku mencari kupu-kupu. Tuan terlalu. Tentu saja di sini tak jual kupu-kupu. Pipinya merah, tersipu malu. Tuan cuma menggoda dan mengganggu. Apa Tuan kira saya kupu-kupu yang bisa Tuan rayu? Gadis itu melotot padaku, membuatku berpikir tentang kupu-kupu yang hidup di mata itu. Tentu, ya tentu. Tentu mata gadis itu akan sangat indah bila ada seekor kupu-kupu yang hidup di situ. Seekor kupu-kupu dengan sayap biru akan membuat mata gadis itu seperti langit yang membentang bagi beludru. Ingin kukatakan itu, tapi ia telah bersungut meninggalkanku. Sambil menikmati orange juice di kantin yang dipenuhi gadis belia di sebuah mall, di sebuah kota yang tak pernah mau tahu, menikmati hari-hari nganggurku, aku membayangkan hal itu. Kubayangkan ada kupu-kupu yang hidup di mata gadis-gadis belia itu. Bahkan aku bayangkan setiap kata yang mereka ucapkan berubah menjadi kupu-kupu. Apakah mereka juga pernah berpikir sepertiku? Kukira tidak bila melihat cara mereka bicara dan tertawa yang seakan-akan menyembunyikan pilu di balik gincu. Mereka tertawa, mereka bercanda, tapi ku tahu tawa itu pilu, canda itu keluh. Seperti ada yang membeku dalam tawa itu yang membuat rambut mereka bagai penuh benalu. Aku pandangi gadis-gadis itu dengan pikiran tak tentu. Seakan ada bentangan jarak yang tak sepenuhnya aku tahu. Sementara pikiranku dipenuhi kupu-kupu. Selalu begitu aku menghabiskan hari-hari nganggurku. Sesekali membaca buku, mencoba menulis puisi dan lagu, melipat jemu seperti menyimpan kartu nama para sahabat yang jauh ke balik selimut tidurku, termangu-mangu dengan pikiran penuh kupu-kupu. Karena itu betapa berdebarnya aku ketika kini kudapati diriku telah menjelma kupu-kupu. Betapa aku tentu saja bahagia. Tapi meski sering kuimpikan diriku suatu hari menjelma kupu-kupu, toh aku tetap saja terkejut mendapati diriku telah benar-benar menjadi kupu-kupu. Nasib memahkotaiku. Betapa aku yang panjang waktu nganggur melulu dikaruniai rahmat begini luar biasa. Sementara mereka yang begitu keras memeras keringat tetap saja bernasib kuyuh. Betapa. Lihatlah warna sayapku. Merah menyala bersepuh ungu, dengan garis-garis hitam melintang dan melingkar di tengah dan pada dua ujung bagian atas sayapku. Alangkah lembut sayapku. Tapi lihatlah mataku. Ini alangkah lucu. Itulah titik-titik faset mata menjemukku. Hitam besar berkilatan, merangkum dunia penuh warna, mendesakkan semacam rasa haru. Inilah dunia paling syahdu yang pernah kurasakan sepanjang hidupku. Dunia yang hanya bisa dilihat oleh mata kupu-kupu. Dunia yang membuatku terpana. Dunia yang bahkan tak pernah terlintas dalam benakku ketika aku sering membayangkan diriku menjelma kupu-kupu dulu. Aku seperti vampir yang baru pertama kali melihat keindahan kegelapan. Kegelapan yang hanya bisa dinikmati oleh seorang vampir. Jadi, dunia memang sungguh indah bagi kupu-kupu. Dawai-dawai sinar ultraviolet seperti helai-helai benang sutra perluruhan dari langit biru membuatku begitu berasa haru.
Aku terbang menyambut hari-hari baruku. Aku keluar, seperti tahanan politik memperoleh sepotong langit biru. Udara dingin membuat sayapku sedikit kaku. Daun-daun layu berguguran sendu. Aku butuh kehangatan untuk sayap-sayapku. Aku melintasi pekarangan. Aku menghambur ke jalan sambil berpikir untuk mencari kepingan masa lalu. Orang-orang masih saja lalu lalang, bergegas seperti hantu. Aku susuri jalanan sebagaimana aku dulu menghabiskan hari-hari nganggurku, berharap dapat bertemu dengan seekor kupu-kupu. Aku akan lebih bahagia, tentu, apabila aku bisa bertemu dengan seekor kupu-kupu. Pasti aku bukan satu-satunya kupu-kupu. Tentu, ada kupu-kupu selain aku. Sebagaimana dulu aku memburu kupu-kupu, kini aku pun mencari kupu-kupu. Kupu-kupu memburu kupu-kupu. Langit menyemburat merah, sendu. Senja adalah kesenduan. Kuingat seorang pengarang pernah melukiskan semburat senja seperti itu. Sekawanan burung melintas di antara bayangan gedung menjulang, membuatku teringat pada kawanan kupu-kupu. Ribuan kupu-kupu, jutaan kupu-kupu yang terbang melintas kota-kota, bermigrasi menghindari udara beku. Aku jadi teringat pada ribuan kupu-kupu yang menempuh jarak sejauh lebih 3.000 km menuju selatan ketika musim gugur tiba di Amerika. Terbang berkelompok hingga California dan Meksiko, bahkan menyeberangi Samudra Atlantik menuju Kepulauan Kanari dan daratan Eropa. Jutaan kupu-kupu memenuhi langit yang jadi berkilauan penuh warna. Sebuah pemandangan yang begitu ajaib, yang akan membuat seorang yang buta pun akan begitu berdebar haru. Kuharap aku melihat pemandangan menakjubkan seperti itu. Tapi aku cuma nemu senja yang sendu tanpa kupu-kupu. Mestinya senja yang begini sendu dipenuhi kupu-kupu. Senja, sendu, dan kupu-kupu, bukankah tak ada yang lebih mengesankan dari perpaduan itu? Senja tanpa kupu-kupu membuatku merasa pilu. Lampu-lampu menyala seperti mata dalam gelap yang tiba-tiba terbuka, membuat kesepianku bertalu-talu, mengusik kesendirianku. Aku getarkan sayap-sayapku mengusir udara beku. Malam tak baik buat kupu-kupu. Biasanya saat-saat seperti ini aku baru bangun tidur, dan dengan sisa kantuk aku menikmati roti keju tanpa perasaan terburu-buru. Kemudian menelpon teman, bikin janji menghabiskan malam sambil membersihkan kuku. Ketemu teman-teman penyair, menggunjingkan penguasa seperti sekumpulan perempuan menggunjingkan tetangga. Negara juga mengatur apa warna celana dalam kita. Seperti juga menentukan sabun mandi dan sikat gigi yang kita pakai sehari-hari. Kata seorang penyair dengan suara memar, seakan hendak memasang rambu-rambu dalam otakku. Aku jadi teringat pada kepala botaknya yang berkilatan ketika ia bicara begitu. Sungguh kawan yang menyenangkan. Penyair memang kawan menyenangkan di kala kesepian. Apakah ia masih mengenalku walau aku telah menjadi kupu-kupu? Aku rindu kawanku itu. Aku pingin ketemu teman-teman penyairku, menghabiskan malam bersama mereka, ngobrol soal kekerasan, kemiskinan yang berbahaya, nasib para buruh, penggusuran dan kesusastraan yang menutup diri dari persoalan-persoalan darurat yang membelenggu, seakan sastra bisa membereskan semua itu. Bagaimanapun itu, menyenangkan bagi rasa bosan yang telah terlanjur jadi benalu di paru-paru. Bagi hidup yang mirip sumbu yang bisa dibakar sewaktu-waktu. Aku termangu memikirkan itu,
Sampai kemudian aku menyadari hari telah jauh malam dan aku mencium bau pheromone, membuatku terkesiap, tergetar merengang dan dipenuhi nafsu. Ini bau betina birahi, gumamku. Jadi aku tak sendiri. Ada kupu-kupu di sekitar sini. Betina lagi. Kuhirup bau itu, benar. Bau pheromone. Bau yang dikeluarkan kupu-kupu betina yang meminta dicumbu. Aduh, bagaimana rasanya kupu-kupu bercumbu? Ini tentu pengalaman paling mengesankan bagi kupu-kupu. Apalagi bagi macamku yang dari dulu gampang bernafsu. Aduh kemaluanku. Dasar penganggur pecumbu. Telah jadi kupu-kupu pun mesum melulu. Aku tersipu. Aku lupa kalau aku telah menjadi kupu-kupu. Maafkan aku. Maafkan aku. Kalau seketika gugup begini dan tak bisa menahan nafsu. Siapa yang tak tergetar mencium bau yang mengundang untuk bercumbu? Terlalu. Aku tak bisa menahan kemaluanku yang seketika kaku. Segera aku memburu bau itu. Aku tak mau terlambat. Aku tak mau ada kupu-kupu lain yang tahu sudah mengangkangi betina itu. Apakah kupu-kupu itu tahu tentang keberadaanku? Dan karena mencoba memikatku, ia pasti kupu-kupu berparas ayu. Aku memburu. Tunggulah aku, wahai betinaku. Dan kulihat kupu-kupu itu duduk menyilangkan kaki yang jenjang di bangku pinggir jalan di bawah tugu. Aduh, jadi inikah kupu-kupu itu? Kupu-kupu malam. Alah mak, ini mah udah biasa. Aku kira betul-betul seekor kupu-kupu yang mengirimkan bau pheromone itu. Ternyata cuma seorang kupu-kupu malam yang menunggu dicumbu. Padahal aku sudah terlanjur membayangkan betapa bersenggama dengan seekor kupu-kupu tentulah akan menjadi pengalaman yang luar biasa dalam hidupku. Malu aku sudah ngebayangin yang tak tentu. Kalau dengan kupu-kupu malam seperti itu, umur 9 tahun aku sudah menikmati yang begitu. Tetapi terlanjur maju, aku terus saja mendekati dan terbang mengitarinya yang terus duduk termangu dengan tatapan sayu. Lumayan juga kupu-kupu satu ini, pikirku. Ia memandangiku, mungkin heran. Betapa malam-malam begini masih ada kupu-kupu berkeliaran. Kupandangi pipinya yang bagai jambu layu. Jangan menatapku seperti itu. Tiba-tiba saja ia berseru mengagetkanku. Rupanya ia tahu aku. Kita sama-sama kupu-kupu. Lanjutnya, seperti tahu keherananku, karena itulah aku tahu siapa kamu. Kamu tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu. Katakan siapa aku. Kamu kupu-kupu nakal yang keluyuran melulu. Aku tertawa mendengar perkataan itu. Ya, caramu tertawa persis kelelawar begitu. Kalau begitu, kamu tak tahu siapa aku. Kamu kupu-kupu nakal, kataku. Hanya kupu-kupu nakal yang keluyuran malam-malam tahu. Tapi aku bukan kupu-kupu malam sepertimu, kataku. Apa bedanya? Aku kupu-kupu, kamu juga kupu-kupu. Kukira dengannya aku mesti selalu setuju. Tak perlu berbantahan, tak perlu berdebat. Karena aku takut ia termasuk orang yang menganggap perdebatan sama dengan pertentangan. Dan pertentangan berarti berseberangan kubu. Baiklah, aku tak perlu bermusuhan dengan kupu-kupu itu. Tentu ia bisa jadi kawan kesepianku sebagaimana kawan-kawan penyairku. Pelacur dan penyair kukira sama enaknya dijadikan kawan pengisi waktu.
Lagi pula kurasa itu peristiwa luar biasa yang bisa kujadikan cerita. Baiklah, kelak aku akan menuliskannya. Bagaimana seorang yang suatu pagi menjelma kupu-kupu bertemu dengan kupu-kupu malam. Keduanya bertatapan, keduanya bersenyuman, seakan menyadari nasib telah mempertemukan dan tak bisa lagi dielakkan. Keduanya saling jatuh cinta, kemudian sepakat hidup bersama. Sebagaimana dongeng tentang keabadian cinta, mereka pun hidup bahagia. Begitu. Mungkin benar seperti yang dikatakannya. Karena sama-sama kupu-kupu, kami merasa diikat sesuatu. Kami menghabiskan malam di bawah temaram lampu. Mobil sesekali berlalu, gedung-gedung menjulang penuh cahaya. Tapi tak mampu mengusir kelam yang tumbuh juga dalam hatiku. Duduk dekatnya, aku merasa seperti dalam dekapan ibu. Kamu mau tidur denganku? Katanya jemu. Seperti orang yang tak lagi punya pilihan, dengan mata mengantuk, setengah memejam, setengah merayu. Mau tidak kamu tidur denganku? Kukira aku tak punya alasan untuk menolak ajakan itu. Suatu malam kami bercengkrama di tengah telaga bersampan bambu. Menikmati purnama, hanyut membisu hingga keheningan jadi serasa beku. Aku rebahan nempel di dadanya hingga dada itu seperti bertato kupu-kupu. Nafasnya yang lembut menggetarkan sayap-sayapku. Sampan bergoyangan seperti buayan yang membuat bayi lelap di situ. Bunga-bunga bakung mengapung bermandi cahaya purnama. Begitu juga jajaran pohon randu. Sungguh malam yang khusyuk. Aku menjenguk ke dasar telaga, memandangi bayangan bulan yang berpendaran karena alun telaga itu. Sedang ia begitu damai terlentang di atas sampan bambu, membuatku ingin mencumbu. Apakah yang dipikirkan oleh perempuan dalam keadaan seperti itu? Aku menciumnya, lembut, dan kurasakan desah nafasnya menyentuh hangat di bibirku. Apakah kamu mencintaiku? Dengan mata masih memejam, ia mendesu. Kamu pura-pura mencintaiku. Siapa bilang begitu? Aku menggeliat. Matanya terbuka menatapku. Aku tak percaya kamu sungguh-sungguh mencintaiku. Aku mencintaimu. Sungguh-sungguh mencintaiku. Sungguh-sungguh mencintaimu. Bohong. Ia memekik pelan. Lantas sesungguhkan menyuruhkan kepala ke hatiku. Apa yang mesti kukatakan padanya? Sampan bergoyangan. Kamu cuma mau tubuhku. Aku tahu. Suatu hari kamu akan pergi meninggalkanku. Kenapa aku mesti percaya kalau kamu sungguh-sungguh mencintaiku? Tidak. Tidak. Kamu cuma butuh kehangatanku. Kamu cuma mau tubuhku. Terlalu. Kamu sungguh-sungguh menghinaku. Kamu tak pernah serius denganku. Tangisnya pecah seperti dada yang tiba-tiba meledak dihantam batu. Apakah kalau mengungkapkan perasaannya perempuan selalu begitu? Aku dengar kelepak burung hantu. Aku dengar angin berdesir ragu. Aku dengar tangis tertahan perempuan itu. Semuanya begitu gaib di telingaku. Sampan mengalun pelan, bulan tertutup awan. Ketika kemudian tangisnya reda, ia kembali berkata, apakah kamu sungguh-sungguh mencintaiku? Suaranya gemetar oleh haru. Ya, jawabku. Kamu tak akan meninggalkanku? Tentu. Wajahnya berbinar, menciumku. Nikahilah aku.
Ia menatapku, menjenguk kedalaman hatiku. Apakah ia lihat di situ? Ya, aku memang cuma kupu-kupu malam yang tak tahu malu. Tapi aku juga punya cita-cita kekasihku. Apakah kamu kira aku tak pernah memimpikan punya suami, jadi istri yang baik, mendidik anak-anak yang manis, punya rumah mungil dan sederhana, tetapi memberi kehangatan sepanjang waktu. Ah, kamu pasti tak pernah memikirkan itu. Yang kamu pikir cuma bercumbu melulu. Semua laki-laki memang begitu. Yang mereka inginkan cuma tubuhku. Kamu tak pernah benar-benar mau ngertiin aku. Kamu tak pernah punya niat menikahiku. Kamu benar-benar brengsek. Brengsek. Tangisnya pecah lagi sambil memukuli dadaku. Ah, wanita memang mirip cuaca. Susah ditebak maunya. Tapi aku cuma kupu-kupu, kataku. Apa kamu lupa itu? Lihat, aku cuma kupu-kupu. Tak peduli siapa kamu. Pokoknya, kamu mesti menikahiku. Kemudian seperti biasa ia mulai mencumbuiku, penuh nafsu. Bulan menyelusup ke balik awan hingga perca cahaya berserakan di langit yang menjadi kelabu. Kubiarkan ia terus mencumbuiku, memagut kesepian yang telah begitu lama melumat di dadaku. Begitu lama semua ini kurindu, mencercap cinta dengan seseorang yang sepenuhnya yang cintaiku. Kupikir sebagai sesama kupu-kupu kami memang telah dipertemukan nasib, agar masing-masing tak lagi terus didera keluh. Kubayangkan hari-hari yang tak lagi membosankan akan memenuhi kisahku. Tapi 3 hari berselang ia pergi dengan seorang laki-laki yang tubuhnya penuh tato kupu-kupu. Bukankah kita telah berjanji untuk saling mencintai selalu? Ku coba mengingatkan itu. Tai kucing dengan cinta. Ia bergegas memasukkan pakaian ke dalam koper. Seperti seorang pembunuh memasukkan potongan daging korbannya ke dalam karung dengan terburu-buru. Kemudian pergi membanting pintu. Tak ada ciuman perpisahan. Apa yang bisa kujelaskan tentang perpisahan seperti itu? Perpisahan ialah senja yang diam-diam pergi meninggalkan cakrawala. Rasanya aku pernah membaca kalimat begitu. Aku dengar mobil menderu menjauh membawa kisah cintaku ke tempat yang tak pernah aku tahu. Kusaksikan hari jadi kelabu. Aku ingat pada hari-hari nganggurku dulu. Aku terkenang pada teman-teman penyair yang bisa mengubah kata-kata jadi apa saja yang mereka mau. Kenapa mereka tak mengubah kata-kata jadi kupu-kupu? Aku menghabiskan malam sendirian seperti dulu sebelum aku ketemu kupu-kupu itu. Aku terbang meniti waktu melintas hamparan perdu hingga di pohon waru. Terbang dari satu kota ke kota mencari sesuatu yang dapat menghiburku. Dari pub ke pub, dari hotel ke hotel, dari kegelapan ke tempat paling berdebu. Agar hilang pedih-perihku. Sesekali aku teringat pada kisah cintaku. Cinta, ya, cinta. Barangkali memang milik mereka yang kesepian. Seperti diriku. Betapa nilangsanya aku bila nanti mati kesepian karena rindu. Apalah arti pengembaraanku ini bila aku selalu merasa ada sembilu dalam hatiku. Aku terbang meniti waktu di dera sepi, di dera rindu. Engkau mungkin pernah melihatku duduk termangu di bawah patung perunggu, memandangi sekeliling dengan tatapan merindu. Membuatmu berpikir bagaimana mungkin seekor kupu-kupu bisa terlihat begitu sendu. Mungkin engkau pernah melihat seekor kupu-kupu terbang menyuruh ke keramaian jalan pada suatu siang yang panas dan berdebu. Ya, akulah kupu-kupu itu.
Akulah kupu-kupu yang kau lihat tengah hinggap di pagar rumahmu ketika hujan turun rintik-rintik. Membuatmu teringat pada seorang kawan lama yang begitu memuja kupu-kupu. Kawan yang kini tak tahu kabarnya, tapi kenangan tentangnya selalu memanggil-manggil ingatanmu. Mungkin engkau kemudian teringat betapa kawan itu dulu pernah berkeinginan menjadi seekor kupu-kupu. Tapi engkau segera melupakan semua kenangan itu ketika istri dan anak-anakmu muncul dan meminta perhatianmu. Atau mungkin engkau pernah melihat seekor kupu-kupu termangu memandangi etalase toko yang menyimpan bermacam boneka yang membangkitkan rasa cemburu. Tentu akulah kupu-kupu itu. Setiap kamu bertemu kupu-kupu, ingatlah aku. Karena memang kini akulah satu-satunya kupu-kupu yang tersisa di dunia ini. Dunia yang cuma menimbulkan rasa ngilu. Lebih dari 140.000 spesies Lepidoptera yang ada di dunia ini telah punah tanpa pernah ada yang merasa perlu tahu. Hingga aku sendiri didera sepi, didera rindu. Aku tengah termangu, memikirkan kenapa aku bisa begini kesepian ketika aku mendadak mendengar truk-truk menderu. Aku terkejut dan panik ketika mendengar sirene melengking panjang dan aku dapati diriku telah berada di tengah kerumunan orang-orang yang saling melempar batu. Kerusuhan. Aku telah terjebak dalam kerusuhan. Orang-orang berhamburan dari mulut gang sambil terus melemparkan batu. Boom. Ku dengar ledakan dan letusan peluru. Kulihat sepasukan serdadu memburu orang-orang yang masih saja melempar batu itu. Lalu api berkobar dan udara bau mesiu. Gedung-gedung dijarah, mobil-mobil terguling dan meledak begitu seru. Kemarahan menjalar kemana-mana, membuat pansir menderu dan merangsak maju. Seorang diseret dengan darah memenuhi baju. Aku gemetar menyaksikan semua itu. Terus terang dari dulu aku tak pernah mau tahu dengan apapun yang tak ada urusannya denganku. Sepanjang waktu aku cuma memikirkan kupu-kupu. Tak peduli pada segala yang terjadi di sekelilingku, pada politik atau sejenis itu. Karenanya aku tak tahu bagaimana menghadapi keadaan yang mendadak mengepungku. Truk-truk penuh tentara terus menderu. Orang-orang terus melempar batu. Aku seperti ikan dalam bubu. Api berkobar di segala penjuru. Dan kulihat seorang dipukuli dengan lonjoran kayu hingga berdarah dan lebam membiru. Kemudian diseret dan dilemparkan ke bak truk bagi melempar sekarung terigu. Terlalu. Aku tak bisa menahan rasa ngeri dan haruku. Kusaksikan dengan mata bulatku seorang terkapar setelah tertembus peluru. Kusaksikan orang-orang berhamburan seakan-akan tersapu badai yang menderu. Aku gemetaran menyaksikan semua itu. Kekuasaan macam apa yang mengakibatkan semua itu? Kekuasaan. Aku tak tahu. Aku cuma seekor kupu-kupu yang sepanjang waktu dirundung kesepian dan jauh dari pertanyaan seperti itu. Tapi kukira ini sudah terlalu, sangat terlalu. Dan tak semestinya aku terus membisu. Tapi apa dayaku? Aku cuma kupu-kupu yang merindukan bertemu kupu-kupu sebelum ajal menjemputku. Aku menyaksikan kerusuhan itu. Tertangkap di tengah hujan batu sampai aku rasakan satu hantaman menghajar kepalaku. Membuatku terjerembab seketika dan tak sempat menjerit. Saat sebuah sepatu tahu-tahu menginjak dan melumatkan sayap-sayapku. Lengket pada aspal dan debu. Barangkali setelah kerusuhan itu, engkau melihat seekor kupu-kupu yang hancur terinjak sepatu di antara potongan kayu dan serakan batu. Adakah yang engkau pikirkan ketika melihat itu? Engkau mencoba mencari tahu sebab-sebab kerusuhan itu. Engkau menghitung berapa besar kerugian, berapa banyak jumlah korban. Tapi engkau tak pernah mau tahu pada kupu-kupu yang mati terinjak sepatu. Yogyakarta, 1996,
1997. Agus Nur.